Syekh Subakir lahir di wilayah Persia pada abad ke-10 M. Pada masa kejayaan Islam berkembang pesat hingga ke wilayah timur. Ia dikenal sebagai ulama sufi yang mendalami ilmu tasawuf, hikmah, dan hikmatul batin sejak usia muda. Dikenal cerdas dan harismatik, ia belajar dari banyak guru besar termasuk dari wilayah Syam dan Baghdad. Kesaktiannya mulai dikenal setelah bertahun-tahun menyepi di pegunungan Damafen, tempat ia bertapa dan melakukan riyadah latihan spiritual berat. Dalam semedi itu, ia mendapat karomah, kemampuan melihat alam gaib dan menundukkan makhluk halus dengan doa-doa tertentu yang dikenal sebagai Raja Subakir. Ilmu ini tidak sembarangan, dan hanya diwariskan pada murid-murid yang sangat dipercaya. Suatu malam, ia mendapat mimpi bertemu Nabi Khidir yang menyuruhnya pergi ke sebuah tanah di timur jauh, pulau besar bernama Jawa, yang masih liar, penuh makhluk halus, dan belum tersentuh ajaran Islam. Dengan restu para ulama besar di Mekah, Syekh Subakir pun berangkat dengan tekad untuk membersihkan tanah itu dan menyebarkan Islam. Setelah menempuh perjalanan laut selama berbulan-bulan, Syekh Subakir akhirnya tiba di pantai selatan Pulau Jawa. Di tempat yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Ratu, ia disambut oleh suasana mencekam, suara aneh, hembusan angin ganjil, dan kabut pekat yang tak wajar. Tapi ia tetap tenang, ia menginjakkan kaki sambil membaca ayat kursi dan doa pembuka alam. Di tengah hutan lebat, Syekh Subakir membuka tempat tinggal sederhana dari daun kelapa dan bambu. Ia menggelar sajadah dan salat 2 rakaat, lalu memulai riyadah 7 hari 7 malam untuk menyapa para penunggu gaib tanah Jawa. Dalam riyadah ini, ia diserang secara gaib oleh makhluk halus berwujud macan, ular raksasa, hingga sosok-sosok hitam tinggi besar. Namun semuanya takluk karena kekuatan doanya. Setelah selesai bertapa, ia mendirikan semacam paku bumi di Gunung Tidar yang dipercaya menjadi pusat spiritual tanah Jawa. Di sanalah ia memancangkan tongkat cendana yang ditanam sambil membaca 99 Asmaul Husna. Tongkat itu menjadi simbol penjinakan energi negatif tanah Jawa. Konon, sejak saat itu gangguan makhluk halus mulai mereda. Syekh Subakir tidak hanya dikenal karena kesaktiannya, tapi juga karena kebijaksanaannya. Ia tidak memaksa penduduk asli untuk memeluk Islam, melainkan mendekati mereka dengan pendekatan budaya, seni, dan pertanian. Ia mempelajari bahasa lokal dan bahkan menggunakan gamelan untuk berdakwah. Masyarakat mulai tertarik dan akhirnya perlahan-lahan memeluk Islam. Ia kemudian bertemu dengan para wali lainnya seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang dalam waktu yang berbeda. Meski lebih tua dan berasal dari luar, Syekh Subakir menjadi tokoh penting yang membantu membuka jalur penyebaran dakwah Islam bagi para wali songo. Namanya sering disebut dalam kitab kuno dan babat sebagai pembuka tanah Jawa. Karena jasanya, ia kemudian menetap di Gunung Tidar, Magelang, yang menjadi tempat pertapaannya dan dipercaya sebagai lokasi paku bumi spiritual Nusantara. Makamnya pun ada di sana, dan hingga kini masih diziarahi banyak orang yang ingin meneladani perjuangan spiritualnya.